Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi tentang klasifikasi bahan pustaka. Dan kelompok kami adalah Danis Prastera, Aditya Bimantara, Satria Wiyono, Ainun Aiziah, Aina Lutfiana, dan Rona Rohmatu. Dan langsung saja ke pembahasannya. Pengertian. Menurut Sulistyo Basuki, klasifikasi berasal dari kata Latin "klassis". Klasifikasi adalah proses pengelompokan, artinya mengumpulkan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa batasan klasifikasi adalah usaha menata alam pengetahuan ke dalam tata urutan sistematis. Dalam bidang perpustakaan, pengertian klasifikasi adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan bahan pustaka lain atau katalog, atau entry index berdasarkan subjek, dalam cara yang berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Sebagai contoh misalnya di perpustakaan, biasanya koleksi yang ada di perpustakaan, buku yang sejenis akan dikelompokkan dengan buku yang sejenis, sehingga koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan akan tampak rapi dan mudah dicari apabila dikelompokkan menurut sistem tertentu. Pengelompokan dapat saja berdasarkan pada jenis ukuran tinggi, pendek, besar maupun kecil, warna abjad, judul, dan abjad pengarang. Namun sebagian besar perpustakaan menggunakan sistem pengelompokan koleksi berdasarkan subjek. Fungsi klasifikasi bahan pustaka. Dari perspektif pengertian, klasifikasi mempunyai fungsi yaitu sebagai tata penyusunan buku di jajaran rak serta sebagai sarana penyusunan entry bibliografis pada katalog, bibliografi, dan indeks dalam tata susunan yang sistematis. Sebagai sarana penyusunan buku di jajaran rak, klasifikasi mempunyai dua keuntungan, yaitu satu, membantu pemakai jasa perpustakaan mengidentifikasi dan melokalisasi bahan pustaka berdasarkan nomor panggil dokumen. Yang kedua, mengelompokkan bahan pustaka sejenis menjadi satu jajaran atau berdekatan. Dua keuntungan tersebut sangat dimungkinkan karena dalam penentuan kelas, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan subjek atau cakupan bidang ilmu dari suatu bahan pustaka. Tujuan klasifikasi bahan pustaka. Yang pertama,
membantu pemakai jasa perpustakaan mengidentifikasi dan melokalisasi bahan pustaka berdasarkan nomor panggil dokumen. Yang kedua, mengelompokkan semua dokumen sejenis menjadi satu jajaran atau berdekatan. Yang ketiga, bahan pustaka yang diinginkan mudah ditemukan serta mudah dikembalikan oleh petugas ke tempat yang pasti sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan. Yang keempat, memudahkan dalam mengadakan perimbangan bahan pustaka atau koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Jadi pada intinya, tujuan dari klasifikasi bahan pustaka tersebut dapat memudahkan pustakawan untuk mencari, mengelompokkan, serta mengembalikan bahan pustaka ke tempat yang telah ditentukan. Syarat-syarat. Menurut Berwickshire, suatu sistem klasifikasi dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, universal. Suatu sistem klasifikasi yang baik bersifat universal, artinya meliputi seluruh bidang pengetahuan. Dengan demikian, berbagai pihak dari berbagai disiplin keilmuan dapat menggunakan sistem klasifikasi. Yang kedua, terinci. Suatu bagan klasifikasi yang baik adalah terinci dalam membagi bidang-bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, setiap subjek dapat memperoleh tempat secara wajar dalam sistem klasifikasi tersebut. Artinya, setiap bahan pustaka akan memperoleh tempat yang sewajarnya. Yang ketiga, sistematis. Susunan bagan klasifikasi yang baik menggunakan sistem tertentu agar memudahkan bagi para pemakainya. Yang keempat, fleksibel. Susunan bagan hendaknya fleksibel, karena ilmu pengetahuan itu senantiasa berkembang. Dengan demikian, jika di dalam perkembangannya terjadi penemuan subjek-subjek baru, dapat ditampung di dalam bagan tanpa merusak struktur yang telah ada. Yang kelima, mempunyai notasi yang sederhana. Notasi merupakan suatu simbol yang mewakili suatu subjek. Dalam bagan klasifikasi, setiap subjek mempunyai simbol tertentu. Bagan klasifikasi yang baik menggunakan notasi yang sederhana dan mudah diingat. Di antaranya, notasi yang mudah diingat adalah angka Arab dan huruf Latin. Yang keenam, mempunyai indeks. Indeks merupakan suatu daftar kata atau istilah yang disusun secara sistematis, masing-masing mengacu kepada suatu tempat. Dalam indeks, bagan klasifikasi yang diacu adalah notasi. Jenis-jenis klasifikasi. 1. Klasifikasi artifisial. Berdasarkan ciri-ciri yang ada pada bahan pustaka. Klasifikasi ini merupakan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri atau sifat-sifat lainnya. Misalnya pengelompokan menurut pengarang atau berdasarkan ciri fisiknya seperti ukuran, warna sampul, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi utility. Berdasarkan kegunaan dan jenis bahan pustaka. Pengelompokan bahan pustaka dibedakan berdasarkan kegunaan dan jenisnya. Misal, buku bacaan anak dibedakan dengan buku bacaan dewasa. Buku pegangan siswa di sekolah dibedakan dengan buku pegangan guru. Atau buku koleksi reference dibedakan dengan koleksi sirkulasi berdasarkan kegunaannya. Yang ketiga, klasifikasi fundamental. Berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka. Klasifikasi ini mengelompokkan bahan pustaka didasarkan pada ciri subjek atau isi pokok persoalan yang dibahas dalam suatu buku. Klasifikasi fundamental ini banyak digunakan oleh perpustakaan besar maupun kecil. Pengelompokan bahan pustaka berdasarkan sistem ini mempunyai beberapa keuntungan seperti bahan pustaka yang subjeknya sama atau hampir sama, letaknya berdekatan. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi yang dimiliki dengan melihat subjek mana yang lemah dan mana yang kuat. Memudahkan pembuatan bibliografi menurut pokok masalah dan juga memudahkan pemakai dalam menelusur informasi menurut subjeknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi bahan pustaka. Yang pertama, yaitu Dewey Decimal Classification.
yakni menggunakan sistem desimal dalam mengembangkan notasi dengan menggunakan angka Arab. Sistem ini menggunakan sekurang-kurangnya 3 angka Arab. Yang kedua, yakni Universal Decimal Classification, merupakan eksistensi dari DDC. Bedanya, sistem ini menggunakan sekurang-kurangnya 1 angka Arab untuk notasi. Sistem ini menggunakan tabel tambahan yang berfungsi antara lain untuk menyatakan hubungan dan aspek-aspek tertentu dari satu atau beberapa pokok soal. Dan yang ketiga, yakni Library of Congress Classification. Sistem ini dilatar belakangi oleh kepentingan perpustakaan Kongres Amerika yang begitu besar koleksinya dan dirasa kurang sesuai jika menggunakan sistem klasifikasi lain. Sistem ini tidak secara tegas membagi bidang-bidang pengetahuan secara ilmiah, misalnya hanya bersifat mengelompokkan dan menggunakan simbol-simbol yang merupakan kombinasi huruf Latin dan huruf Arab. Terima kasih. Ya, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan dari pembahasan klasifikasi bahan pustaka. Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Jadi orang jangan iri. Iri itu sifat setan. Ku tatap presentasi ini, bila ada salah mohon dimaafkan. Kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.